Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Citisips, kembali lagi bersama kami di podcast IPS. Hari ini kita akan membahas dan sharing-sharing mengenai MBKM nih guys. Jadi, MBKM merupakan kepanjangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah disahkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020. Jadi, di sini aku nggak sendirian aja nih guys. Ditemani sama dua alumni dari MBKM Riset dan MBKM KM pada angkatan IPS tahun lalu, yaitu Kak Anissa dan Kak Erlina. Halo Kak. Hai. Gimana kabarnya nih? Sedang di tengah-tengah sih kayaknya. Baik ya, enggak nih juga. Alhamdulillah, baik. Kalau untuk kesibukannya apa nih Kak? Kesibukannya sih kejar-kejaran sama dosen pembimbing ya kalau saya. Kalau Kak Erlina? Masih mengerjakan proposal. Oh. Karena sekarang ini kan lagi liburan ya. Liburannya nggak liburan dong berarti? Enggak. Lebih tepatnya enggak libur. Wow. Pusing ya? Pusing, tapi kayak chill aja, chill gitu. Dibuat santai. Let it flow. Baik Kak, jadi kita nih mau bahas tentang MBKM dan KM nih Kak. Nah, kita semua tahu juga ya bahwa MBKM ini adalah salah satu program yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, MBKM Riset, dan MBKM ini juga salah satu dari bentuk program tersebut. Nah, di Unisa sendiri khususnya Prodi IPS ya Kak, pada semester ini banyak mahasiswa IPS yang tertarik untuk mengikuti MBKM ini karena ingin mencari pengalaman, mengajar, penelitian, dan juga pengalaman belajar di luar kampus atau kelas. Terutama yang paling diminati oleh mereka adalah MBKM Riset dan KM nih Kak. Nah, kita mau tahu dong Kak seputar MBKM Riset dan KM ini supaya teman-teman juga bisa tahu nanti apa aja sih kegiatan yang dilakukan MBKM itu. Nah, yang pertama dulu nih Kak tentang MBKM Riset. Apa sih Kak MBKM Riset itu? Oke, sebelumnya hai semuanya. Aku Anissa Febrianti dari Pendidikan IPS angkatan 2021. Di sini aku alumni dari magang riset yang kebetulan baru tahun kemarin itu launching. Jadi baru pertama kali launching prodi kita tuh udah ikut kita. Kalau riset sendiri itu dia lebih kayak tidak ada ketentuan secara umum gitu Kak. Kayak semisal kalau umumnya di KM itu kan dia ikut peraturan-peraturan yang di Kemendikbudristek langsung ya. Kalau riset ini lebih ke bagaimana prodi ini mengelola gitu. Jadi seperti halnya kita penelitian itu pun juga macam-macam. Ada yang langsung terjun di suatu sekolah, ada yang terjun waktu itu aku ngambilnya di skema riset ekonomi. Jadi waktu itu kita membantu suatu pondok pesantren. Dia itu ingin mengembangkan suatu usaha yang ada di dalam pondok pesantren itu. Nah, usaha ini kita bantu sampai tembus di Haki gitu Kak. Jadinya si produk dari pondok pesantren ini bisa dijual di luar pondok pesantren itu kayak gitu. Jadi di riset sendiri ini itu juga macam-macam gitu. Ada beberapa kelompok-kelompoknya juga. Ya, untuk kelompok-kelompoknya ini juga nanti pembagiannya itu berdasarkan prodi masing-masing. Kalau di IPS sendiri mungkin yang meliputi seperti halnya waktu itu karena kita fokusnya untuk menaikkan produk itu ke Haki ya, jadinya ada yang bagian bikin pedoman Haki, terus ada juga yang bikin terkait dengan pemasarannya dan lain-lain kayak gitu. Nah, untuk apa namanya syaratnya sendiri itu yang jelas yang pertama adalah minimal itu semester 4. Minimal itu semester 4 atau minimal itu kita udah menempuh 80 SKS Kak. Jadi kalau udah 80 SKS tuh bisa tuh ikut di magang riset kayak gitu. Nah, magangnya ini juga berbayar dong.
Berbayar nggak? Iya, jadi enaknya tuh kita itu bisa milih skema yang kita pengen, ya kan kita sebagai jurusan pendidikan ini kan nggak melulu bakalan pengen ngajar terus kan, mungkin ada nih yang passionnya pengen ngajar terus, tapi kalau waktu itu di kelompokku sendiri itu risetnya ada 2 magangnya, jadi ada riset yang dia juga kembali ke ngajar, sama satunya itu di ekonomi yang penaikan haki itu. Nah itu dapat uang juga, setelah beberapa alur-alur yang kita lewati itu kita juga dapat bayaran kayak gitu, jadinya bisa dipakai sambil main-main dan lain-lain gitu. Jadi ya kita tuh kayak kembali ke diri kita masing-masing gitu, kita nggak memaksakan buat ternyata di pendidikan tuh nggak harus berkecimpung dengan modul ajar dan lain-lain, tapi kita juga bisa ikut riset-riset yang ada di luar gitu, kayak misal magang riset di yang ekonomi tadi gitu. Oke. Terus biasanya kan kalau kita terjun di luar kampus banyak banget kan pasti pengalaman. Nah buat kakak sendiri pengalaman yang paling berkesan apa sih kak? Pengalaman yang paling berkesan waktu itu adalah kami bisa mempresentasikan seluruh modul ajar kami itu di depan Belmawanya Institut Teknologi 10 November. Masya Allah. Iya, dan itu di situ kita mempresentasikan sebagus mungkin, karena kelompok dari magang-magang riset ini kan tidak hanya di UNESA saja, tapi ada beberapa kampus-kampus lain juga yang ikut di situ. Nah itu namanya Pesta Kedai Reka kemarin. Pesta gitu pembahasannya. Pesta Kedai Reka. Oh. Nah, jadi mungkin next kalau teman-teman mau ikut itu bisa jadi ada Pesta Kedai Reka di 2025. 5. Oh. Iya, jadi nanti akan ada Pesta Kedai Reka yang mana itu ada pendanaan secara besar-besaran gitu. Jadi selagi kita juga diberi uang saku nih, kita juga bisa dapat lagi uang saku lagi dari kalau kita bisa lolos di pendanaan di Kedai Reka itu gitu. Dan Kedai Reka ini tuh suatu ajang bagaimana riset ekonomi itu bakalan diambil dan dia itu membantu untuk mempromosikan lagi. Jadi seperti halnya waktu itu ya di pondok pesantren kami itu yang sudah berhasil kita hakikan dan bisa layak jual itu ada sabun cuci baju, terus ada pewangi, terus ada kayak key spray gitu yang buat sih setrika. Iya, pengharum. Iya, terus ada teh. Jadi mereka tuh memproduksi teh juga gitu. Diracik. Iya, diracik kayak gitu. Jadinya tuh kayak apa ya? Kalau nggak kita bantu buat bisa dijual belikan kan sayang ya kalau cuma bisa dijual belikan di dalam pondok pesantren itu sendiri gitu. Jadi sampai sekarang pun saya juga turut bahagia gitu. Ternyata produk itu sudah ada di market-market kecil seperti mungkin toko Madura tuh juga ada gitu. Jadi pendidikan IPS itu tidak melulu tentang kita itu bisa mengajar dan lain-lain, tapi kita juga bisa mengeksplorasi dari aspek-aspek ilmu sosial. Gitu. Keren banget, pokoknya kalian harus ikut magang riset deh gitu. Nah kak, kalau untuk tips biar daftar MBKM ini apa sih kak? Apakah ada syarat-syarat tertentu mungkin? Kalau syarat-syarat tertentu sih pastinya kalau secara umum ada. Seperti yang tadi saya bilang itu kalau bisa minimal semester 4 atau dia udah mengambil 18 SKS. Mahasiswa aktif, jangan lupa bayar UKT. Terus yang keempat mungkin bisa ini sih, kalau memang di luar kuota dari magang riset itu prodi menyediakan ya mungkin lebih dibaguskan lagi aja waktu seleksi gitu. Tuh. Kalau untuk seleksinya mungkin ada tes tulis atau apa gitu kak? Ini mungkin belum diinfokan oleh prodi, jadi bisa dipantau aja deh gitu nanti buat penelitiannya. Mungkin bisa dipantau di web. Betul, apalagi di Instagram. Webnya apa tuh? www.ips.id. Ya, Wow. betul. Itu Di webnya IPS. IPS official. Iya, IPS official, bener ya? Terus kak kalau di pesantren gitu kan berhubungan sama peserta didik ya, sama anak-anak. Nah
pasti banyak dong suka dukanya ngurusin anak-anak. Apa sih Kak, boleh nggak di-spill? Suka dukanya adalah karena di sana itu kita meneliti sekitar 3 bulan ya. Dan kita itu diberi tempat tinggal kayak kamar gitu, itu di samping asrama. Jadi mungkin teman-teman yang jarang bangun sholat pagi, jadi harus sholat pagi. Sholat subuh Mbak Anissa. Sebelum subuh, sebelum subuh malah. Iya, itu harus melakukan kegiatan itu. Terus harus kalau memang ada muhadasah, muhadoroh itu juga kita ikut. Gitu. Tapi seru guys, seru banget, kalian harus ikut sih di Mangga Riset ini. Gitu. Kalau buat teman-teman yang mungkin rada nggak suka sama anak kecil gimana tuh Kak? Kalau rada nggak suka sama anak kecil sih mungkin ya cukup diem aja ya. Tapi seru banget kok kalau banyak temennya soalnya. Tapi Kak Erlina ini juga satu MBKM nggak sama Kak Anissa? Beda dong. Beda. Iya beda. Kalau Kak Anissa sendiri gimana? Kalau aku, Iya. MBKM-nya tentang kamus mengajar. Berarti mengajar juga ya kayak Kak Anissa? Oke. Untuk kamus mengajar sendiri ya. Iya. Kalau untuk mengajar lebih ke orientasi mengajar, nggak ke explore keluar lingkungan gitu, nggak. Lebih ke sekolahan. Iya. Lebih ke sekolahan. Sekolah mana tuh Kak? Kemarin saya di Sekolah Penugasan SMP Ma'arif Miftahul Ulum Gresik. Keren ya. Langsung jadi guru SMP dong nanti. Amin. Amin. Pengalamannya gimana Kak? Tentang kamus mengajar nih. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang MBKM Kampus Mengajar. Apa sih MBKM Kampus Mengajar? Mungkin dari adik-adik yang lain belum tahu atau sudah tahu dari beberapa informasi, apalagi di Instagramnya Kampus Mengajar. Jangan lupa ya, di follow. Oke, di sini untuk Kampus Mengajar sendiri itu sebuah program yang dari Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, di mana itu memberikan kesempatan kepada para mahasiswa belajar di luar kelas. Dan itu selama 1 semester. Ya mungkin tadi sudah dibilang sama Mbak Anissa juga, kalau untuk MBKM riset itu selama berapa Mbak? 3 bulan. 3 bulan. Nah, kalau di kampus mengajar ini beda. Ada selama 4 bulan penugasan di sekolah penugasan, seperti itu. Dan itu mungkin udah dijelaskan sama Mbak Anissa juga. MBKM riset sama MBKM kampus mengajar ini beda karena di MBKM kampus mengajar ini dinaungi oleh Kampus Merdeka. Jadi dari Kemendikbudnya langsung. Jadi nggak campur tangan dari pihak kampus itu sendiri. Untuk pengalamannya Kak yang paling berkesan apa sih mengajar di sekolah-sekolah? Oh ya. Untuk pengalamannya sendiri di kampus mengajar itu banyak pastinya. Cuman yang jadi nanti orientasi kalian untuk menjadi bagian dari kampus mengajar itu adalah sekalian yang nanti menjadi mitra guru. Betul. Ya Mbak Anissa ya? Benar. Benar. Apa tuh? Mitra guru. Oke, mitra guru ini di sini semacam kolaborasi. Jadi nanti kalian di sini nggak sepenuhnya ngajar jadi guru gitu ya. Enggak, nanti kalian lebih fokus ke menjalankan program kerja. Seperti itu. Tapi nanti di tengah-tengah perjalanan pasti nanti ada proker yang namanya asistensi mengajar. Nah, itu yang namanya mitra guru. Yaitu kolaborasi antara program studi yang sudah dinaungin dari kita seperti itu. Kalau untuk kendalanya sendiri Kak, untuk jadi mitra guru itu apa sih yang paling berat? Untuk kendalanya mungkin harus adaptasi sama gurunya. Oh ya benar. Mungkin kalau seandainya ya kadang ada, aku nggak cocok sama guru ini, ya pasti banyak ya, pasti banyak. Aku nggak cocok sama guru. Tapi kita namanya ditugasin ya. Nah, jadi adanya
sebuah tanggung jawab dari pribadi ke sekolah yang kita tugasi. Mau nggak mau ya. Ya karena kita juga milih nih sendiri kan. Benar. Jadi ya udah. Berani memilih Iya. dan terusnya. Oke, benar. Berani memilih dan berani bertanggung jawab. Nah, terus Kak, kalau kita ikut MBKM nih misalnya, itu bisa ngaruh di IPK nggak sih? Kalau kita misalnya kita ikut MBKM, mungkin nilai kita makin tinggi atau makin rendah atau bahkan nggak berpengaruh sama sekali? Oke. Kalau Kak Erlina sendiri apakah mendapatkan apa, Kak? Untuk konversi nilai. Iya. IPK nih terutama. Sepertinya belum ya, maksudnya belum dikonversi. Tapi dari pengalaman sebelumnya, maksudnya KMKM sebelumnya, insya Allah bisa naik. Iya. Karena kalau dari pengalaman aku pribadi nih ya guys, dengan aku ikut magang riset itu nilai aku tuh jadi A semuanya dan itu mendongkrak banget gitu. Jadi bisa ya naik banyak lah kayak gitu. Menolong semester yang sebelumnya. Iya, menolong banget. Menolong banget. Menolong banget. Karena kan kalau aku rasa sekarang enakan di luar ya daripada di kelas gitu kan. Jadi kayak aduh jangan di kelas lagi deh gitu. Mungkin di luar bisa explore Ketemu teman baru, ketemu jodoh baru mungkin kali. Kok saya belum dapat Elina sayang. dapat jodoh baru kah? Ini mau spill ya emang? boleh nih kan. Boleh banget. Asmara di ini di KM. Karena waktu itu di pondok pesantren yang aku riset itu kebetulan khusus cewek aja, jadi nggak ada yang dikitnya nggak ada gitu. Oh gitu. Oke, untuk Mbak Anissa berarti perempuan semua? Iya, nol. Aduh, gak ada boynya nih. Mungkin dari aku, kamus mengajar di sekolah penugasanku, alhamdulillah cewek semua. Iya, tapi gurunya kan ada tuh. Nggak ada Gurunya kan ada tuh yang ada lah pasti guru muda. Aslinya kan emang kampus mengajarkan ada cowok cewek ya untuk satu kelompok. Nah itu kemarin pas-pasan aku nyemplung di satu kelompok itu kok cewek semua. Ya udah deh gitu pada aja. Tapi untungnya gini, kalau kan cewek semua, tapi alhamdulillah dari cewek itu kan kita kampus mengajar dari berbagai univ. Bukan dari univ UNESA aja. Jadi kemarin aku itu satu kelompok kan ada 4 orang. 3 yang dari UNESA, satunya dari UM, Universitas Malang. Nah, jadi mau nggak mau kita berempat ini harus adaptasi terus dari karakternya, sifatnya maupun kerjasama. Jadi kalau satu sama lain ini nggak sefrekuensi ya Mbak. Sefrekuensi itu bertengkar akhirnya. Oke. Jadi memang kalau bisa dikata sih kayak MBKM itu juga kita bukan hanya melatih bagaimana kita menjalin relasi dan lain-lain, tapi kita melatih karakter. Benar. Ya kan? Benar. Jadi kalau kata Pak Nadim nih, kalian tuh harus keluar kampus. Kita jangan belajar di ruang kelas aja, tapi harus di luar kelas. Itu benar karena memang yang butuh dididik itu bukan hanya otak dan hati, tapi juga karakter. Benar. Kalau dari kakak-kakak ini ada nggak kesan atau pesan-pesan buat teman-teman yang baru mau ikut MBKM dan KM ini? Mungkin kalau aku sih cukup berpesan sih kalau buat teman-teman semuanya bahwasanya anak keguruan emang bisa magang di ekonomi, emang bisa magang di geografi, emang bisa magang di mungkin sosiologi dan lain-lain, atau bahkan di suatu instansi media dan lain-lain bisa kok gitu. Jadi kita itu adalah keguruan yang mana nantinya akan berfokus di ilmu sosial. Jadi yang kita harus bisa menerapkan semua aspek-aspek itu kayak gitu. Yang ada di matkul juga bisa diterapin ya. Itu benar. Kalau buat Kak Erlina? Iya, untuk aku ya mungkin kalian harus tetap semangat pastinya. Terus optimis, aku nanti nggak keterima. Insya Allah keterima. Tapi kalau kalian mau mencoba. Betul. Dan berdoa. Bener. Tapi mungkin kalau kalian nggak keterima nanti kan bisa nanti ini ke Mbak Anissa, MBKM Riset. Benar, karena emang
MBKM itu yang benar-benar dinaungi itu ada MSIB sama KM ya. Bener. Jadi kalau aku itu yang riset itu jatuhnya independen, mandiri lah. Oh iya. Dari kampus soalnya Mbak Nisa. Betul. Dan jangan khawatir soal konversi mata kuliah, pasti dikonversi. Oh iya, pasti dikonversi. Kalau dari riset sendiri itu nanti kita lewat ARISA, jadi ada asisten riset mahasiswa UNESA. Nah itu nanti ada di Siakadu itu namanya Melisa, kita bisa lewat situ, terus kita pilih aja riset gitu. Nanti di situ ada IPK-nya keluar, nilai kita berapa. Tuh. Wow. Kasih kata-kata semangat dong Kak buat teman-teman nih. Biar semangat kuliah kayak kakak-kakak ini yang keren-keren banget. Apa ya? Kita juga butuh semangat soalnya gitu. Ya, enaknya ya. Iya. Apa jargonnya IPS saja kah? Janganlah, kita nggak lagi ospek. Apa ya? Mungkin tetap semangat sih, tetap semangat. Kalian udah hampir di tengah-tengah perjalanan, jadi selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Itu aja sih. Kalau dari Kak Arina? Iya. Mungkin dari aku sama seperti Mbak Anissa. Jangan patah semangat. Lulus kuliah juga harus tepat waktu. Seenggaknya bisa ya. Terus kemudian kalau kalian emang mau mengupgrade diri kalian, kalian tuh bisa mencoba segala sesuatu hal yang baru. Bukan yang itu-itu aja. Mungkin minat atau bakat kalian bisa berpotensi yang bisa membuktikan bahwa oh kalian lo bisa kok bisa. Lebih ke harus berani mencoba ya sebenarnya. Iya. Karena kan emang program ini kan harus dilakukan, kalau kata Pak Rektor sih sunnah ya. Yang wajib itu kalau pendidikan tuh PLP. Iya. Ya, tapi walaupun sunnah pun ya harus kalian lakukan gitu, harus kalian kerjakan. Kalau memang riset gak cocok buat kalian, KM gak cocok buat kalian, bisa ikut PKM. Nah itu juga bisa tuh dimasukin, tapi harus lolos pendanaan. Tuh. Kalau dari aku sih mungkin bakal tertarik banget sih ikut MBKM ini karena Boleh. Ya. Oh Ayo, iya, coba. kamu ini ya? Tahun semester berapa ini Semester berapa sih? aku semester 3. Oh, berarti benar. Berarti habis ini bakalan ikut. Pokoknya minimal semester 4. Iya. Ikut MBKM. Langsung OTW daftarnya habis ini pasti. Bagus. Boleh. Nah teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Nah buat teman-teman Citizips nih, jangan lupa like, comment, and subscribe sosial media kita di Pendidikan IPS biar kita makin semangat nontonnya. Sekian dari saya Dina Veronica, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Bye.